warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber konflik dalam kasus konflik warga Kerinci dengan proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro. Konflik ini muncul karena beberapa alasan dan faktor. Yang pertama adalah masalah kompensasi yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Perusahaan memberikan kompensasi sebesar 5 juta per kepala keluarga, tetapi warga merasa jumlah tersebut tidak sebanding dengan dampak yang mereka rasakan terhadap kehidupan ekonomi mereka. Yang kedua adalah rasa kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Masyarakat yang merasa pembangunan proyek ini dapat mengganggu aliran sungai yang selama ini menjadi sumber air untuk pertanian, kebutuhan rumah tangga, sumber mata pencaharian mereka. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Warga merasa tidak dilibatkan sejak awal proses perencanaan proyek, sehingga muncul rasa kecewa dan curiga dan ketidakpercayaan terhadap pihak perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sania. Dan di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah masyarakat Desa Pulau Pandan dan Karangpandan, karena mereka lah yang merasakan dampak langsung dari pembangunan proyek tersebut. Pihak kedua adalah PT Kerinci Merangin Hidro, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembangunan PLTA. Yang ketiga adalah pemerintah Kabupaten Kerinci yang berperan sebagai penengah dalam konflik ini. Selain itu, juga ada aparat keamanan seperti kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban agar konflik tidak semakin memanas. Dan yang terakhir adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penghubung komunikasi antar masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah. Baiklah, poin ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan pertama ingin menjelaskan tentang kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keadilan, kompensasi yang layak, menjaga sumber air, dan melindungi lingkungan tempat mereka hidup. Sementara perusahaan memiliki kepentingan agar proyek dapat berjalan sesuai target, menghindari kerugian ekonomi, dan mendukung pembangunan energi nasional. Pemerintah memiliki kepentingan agar pembangunan tetap berjalan, konflik tidak meluas, dan stabilitas sosial tetap terjaga, sedangkan aparat keamanan memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya akan lanjutkan penjelasan dari saudara Alfian Pratama tadi. Untuk pembahasan pada kali ini, saya akan menjelaskan solusi jangka pendek. Langkah yang bisa kita lakukan adalah melakukan negosiasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah agar semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya. Setelah itu dilakukan kompromi. Misalnya, perusahaan menyesuaikan kompensasi dan masyarakat juga menyampaikan tuntutan yang realistis. Jika diperlukan aktivitas proyek yang berdampak besar juga bisa dihentikan sementara untuk dievaluasi. Untuk selanjutnya ada resolusi jangka panjang. Perlu adanya kolaborasi semua pihak melalui forum komunikasi rutin, program CSS dari perusahaan, dan monitoring lingkungan secara berkala agar masyarakat merasa dilibatkan. Untuk yang terakhir adalah pendekatan manajemen konflik yang digunakan adalah pendekatan campuran, yaitu negosiasi, kompromi, dan kolaborasi. Karena konflik ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tapi juga lingkungan, kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kesimpulannya, dari kasus ini dapat dipahami bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial, lingkungan, dan hak masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, kompromi yang adil, dan kerjasama semua pihak agar pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat maupun lingkungan.